Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa salli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis hajat kalian di kolom komentar biar kita doakan sama-sama supaya hajat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna ya hayyu qayyum dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa ya hayyu qayyum lebih dikenal sebagai Ismul A'zam. Kalimat ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di antara lainnya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Kalimat ini terdiri dari dua nama Allah, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu yang memiliki makna Allah yang maha hidup, dialah zat yang senantiasa hidup dan tidak mungkin mati atau tidur bahkan sekejap pun. Sedangkan Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Maksudnya Allah maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan makhluk. Istilah Ismul A'zam terdapat dalam 3 surah Al-Quran sebagaimana dalam bunyi hadis berikut. Ismul A'zam yang jika digunakan untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu, yang terdapat dalam 3 surah, yaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah At-Taha atau surah Taha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Hakim dan Tabrani. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ayat Al-Quran tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 255, surah Ali Imran ayat 2 serta surah Toha ayat 111. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi sebagaimana dinukil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, yang mana Rasulullah SAW dijelaskan di dalam kitab Jami'ut Turmudi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata, apabila Rasulullah menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum apabila beliau ditimpa hal yang menyedihkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ia berkata, jika Rasulullah tertimpa suatu perkara yang menyedihkan, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, yang artinya wahai yang maha hidup dan maha penegak, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'. Dalam kitab Al-Ittisam karya Imam Asy-Syatibi terdapat riwayat yang menyebutkan anjuran membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Dikisahkan dari Al-Qatan, dia mengatakan bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam tidurnya dia pun berkata kepada beliau, berdoalah kepada Allah dengan sekhusyuknya agar dia tidak mematikan hatiku. Beliau menjawab, bacalah setiap hari kalimat ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 40 kali. Imam Asy-Syatibi menjelaskan, faedah mimpi tersebut adalah mengingatkan pada sebuah kebaikan, dan mimpi semacam itu termasuk jenis kabar gembira. Hanya saja tinggal dibicarakan apakah penetapan jumlah 40 kali tersebut, jika itu tidak menjadi keharusan, maka mimpi itu benar adanya. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan untuk membaca ya Hayyu ya Qayyum sebagai salah satu bacaan zikir pagi dan petang. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah berpesan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan kisah ini diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Rasulullah, hendaklah kamu mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu, yaitu ucapkanlah apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu petang, yaitu kalimah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal selamanya, dengan rahmat engkau aku meminta pertolongan dari segala kesukaran, perbaikilah bagiku setiap urusanku dan janganlah engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekelip mata. Hadis hasan oleh Imam Al-Hakim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ini memiliki keutamaan yang mana keutamaannya diambil dari sumber yang sebelumnya. Di antaranya keutamaan Ya Hayyu ya Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerah dan karunia berupa rizki yang berlimpah. Yang kedua, menjadi orang yang mandiri dan tidak mengandalkan orang lain, tidak bergantung terhadap orang lain. Untuk orang yang selalu mengamalkan kalimah Ya Hayyu ya Qayyum. Ketiga, mempunyai semangat bekerja keras, dia akan selalu bersemangat di dalam bekerja, di dalam beribadah. Dan yang keempat, dimudahkan dalam mencari rezeki. Jadi mencari rezekinya itu akan gampang, tidak merasakan sulit untuk mencari rezeki. Dan yang kelima, menjadi orang yang sukses karena bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malas dalam bekerja. Keenam, mendapatkan kebijaksanaan. Ketujuh, dijauhkan dari kesedihan. Kedelapan, akan dilindungi dari berbagai bencana. Kesembilan, akan mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Yang kesepuluh, dipermudahkan urusannya dalam menghadapi masalah, setiap masalah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pantaskah kita sebagai insan yang lemah, yang selalu butuh di dalam kehidupan ini untuk kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalkanlah kalimah Ya Hayyu ya Qayyum. Semoga bermanfaat. Tolong dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.